Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih berikan kita nikmat kesehatan, keimanan, sehingga kita ringan langkah kaki menuju masjid, duduk mendengarkan majelis ilmu ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan segala doa dan harapan dikabulkan oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Di dalam sebuah hadis Pak Rasulullah mengatakan, hadis riwayat Bukhari Muslim, demi Allah tidak ada ilah selainnya. Sungguh di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga itu tinggal sedikit lagi. Jadi hidupnya banyak melaksanakan amalan-amalan ahli surga, sholat jamaah, rajin, zikir, rajin. Tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, maka dia melakukan perbuatan ahli neraka sehingga masuklah dia ke dalam neraka. Jadi pas akhir kehidupannya rupanya dia melakukan dosa dan tidak bertobat, padahal dekat lagi ke surga, akhirnya akhir kematiannya jadinya masuk neraka. Sehingga sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, seumur hidup jahat, preman, sehingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sedikit lagi, tapi telah ditetapkan baginya ketentuan, maka dia melakukan perbuatan ahli surga sehingga masuklah dia ke dalam surga. Jadi yang pengaruh itu betul Bapak Ibu, akhir dari kehidupan kita ini. Udah senang-senang kita macam ulama Madinah yang murtad itu Pak, namanya Muhammad Al-Qasimi. Hidupnya dihiasi dengan amal-amal baik, amal-amal soleh. Buku-bukunya terkenal dan menjadi rujukan para ulama. Saking pintarnya dia Pak, akhirnya dia malah mempertanyakan Tuhan itu ada atau tidak. Saking pintarnya dia, berakhirnya murtadlah dia jadi. Padahal seorang ulama. Jadi itu Pak, jangan kita menganggap kita ini udah rajin beribadah, beramal soleh, pasti nanti masuk surga. Tahu-tahunya nanti di akhir hayat lain-lain kelakuan kita. Maka kita minta doa husnul khotimah, itulah maksudnya. Sedangkan ulama aja bisa lewat, apalagi kita. Itu kalau kita tulis Pak di Google Muhammad Al-Qasimi, ulama Madinah yang murtad, sedih Pak. Dia sangat cerdas. Saking cerdasnya mencong jadinya Pak. Malah dia nganggap dirinya hebat. Jadi sombong dia jadi. Nah, kalau di kalangan para tabi'in Bu, kalau pernah kita dengar nama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ulama besar. Kemudian dia mempunyai seorang murid kesayangan yang sangat taat ibadah, alim, pelajaran apa saja diberikan kepada dia selalu masuk. Pokoknya mudah dia mencerna. Akhirnya kena dia satu penyakit Pak. Penyakitnya ini cukup parah. Tabib waktu itu tidak semodern sekarang.
Apa kata tabib ini, penyakit kau ini udah gawat menggerogoti tubuhmu. Bisa sembuh cuman obatnya khamar, minuman yang memabukkan. Kalau kau ansur-ansur minum itu bisa hilang penyakit kau. Padahal kan kita tahu khamar itu mau sedikit mau banyak hukumnya haram. Mau memabukkan atau tidak hukumannya haram. Dan tidak mungkin Allah menurunkan obat dari bahan-bahan yang haram kecuali ada penggantinya. Biasanya gitu, Pak. Misalnya orang mau naik haji, dulu kan payah mendapatkan vaksin dari sapi. Nah, yang ada cuman babi. Nah, itu keadaan waktu itu. Sekarang sudah ada sapi. Kan vaksin-vaksin dulu ya. Kalau untuk kepentingan itu darurat tidak jadi masalah, tetapi biasanya Allah tidak akan menurunkan obat kecuali yang baik-baik, yang halal-halal, biasanya seperti itu. Rupanya benar Bapak Ibu, begitu dia minum khamar ini berangsur-angsur enak badannya. Nah, itulah kena tipunya kata orang sama iblis, Pak. Oh iya enak badan, selalulah dia minum khamar, tapi tetap Bu, belajar taat, sholat taat, minum khamar jalan juga nih. Mulailah dia dengan minum khamarnya itu sering menghasut kawan-kawannya. Maksudnya itu dia adu-adu dombanya kawan-kawannya. Kalau udah masuk yang buruk-buruk di badan kita nih, mana lah enak nih. Rajin betul kita ibadah, hambar rasanya. Rajin betul kita mengaji, tetap hambar rasanya. Kenapa? Kan jiwa kita nih yang dikasih makan, Pak. Kalau membaca Al-Quran masih di lisan, dosa masih banyak, kan tidak juga akan menenangkan jiwa. Nah, kemudian mulai dia jahat nih, dia adu dombanya kawan-kawannya, sampai kawan-kawannya berkelahi. Jadi kita ini kadang-kadang di masyarakat pun sering terjadi, bang, aku bukan mengadu-ngadu abang nih bang ya. Aku terdengar bapak tuh ngomong ini soal, kan mengadu-ngadu namanya. Jadi ini masih banyak nih Bu di masyarakat kita suka mengadu domba tapi pakai topeng-topeng agama. Ini Allah saksi nih ya Bu ya. Saya dengar dia bilang ibu seperti ini. Nah, dan mulai dia memburukkan. Sementara kita tahu Bu, mengadu domba ini wa inna ba'dakum illallah masya'u min namimah al-mufarriqu bainal ikhwan. Orang yang paling dibenci oleh Allah, orang yang gemar mengadu domba dan memecah belah antar sesama saudara. Jadi tidak dibenarkan apapun alasannya. Jadi kalau kita terdengar orang diburukkan orang, udahlah simpan aja lah di diri. Tidak perlu pula lah disampaikan. Kalau kita rasanya ingin menyampaikan tuh gatal betul rasanya, harus disampaikan. Akhirnya orang berkelahi. Nah ini yang dilakukan oleh murid Fudail bin Iyad. Kemudian dia ini pandai menutupi di depan gurunya, Bu. Di depan gurunya dia tetap seperti orang yang taat ibadah, rajin belajar. Rupanya khamar ini hanya menipu untuk menyenangkan badannya. Banyak dia minum khamar, penyakit yang lain muncul rupanya di ususnya. Sama macam orang saya tanya, kenapa kok suka mengkonsumsi sabu? Sampai orang-orang tua pun banyak mengkonsumsi sabu. Orang kaya, orang miskin suka sabu. Karena efek sementara yang ditimbulkan ya. Mata menjadi terang, tubuh ingin bergerak. Jadi kalau orang mengkonsumsi sabu itu jadi rajin pada awalnya. Awalnya itu Pak reaksinya. Pokok rajin, mata menyelang aja, terang. Padahal efeknya nanti Bu, dia tidak tahu. Kalau sudah hilang efek yang bagus itu, tinggal efek buruknya Pak. Ngomong terpatah-patah lidah, nampak macam bodoh, badan menggeliat-geliat. Nah, itu efek yang itu dia tidak tahu. Nah, jadi sama dengan murid Fudail bin Iyad, rajin minum, awalnya biasa aja, tinggal efek buruknya, tambah parah penyakitnya Pak. Disitulah Fudail bin Iyad terkejut, dibacakannya Yasin.
Waktu dia mau meninggal muridnya nih Pak dibacakan Yasin, ngamuk dia. Jangan-jangan baca itu, aku nggak suka. Terkejut juga guru. Ini sufi tingkat tinggi, murid aku ini nggak mau dibacakan. Padahal dibilang aku nggak suka bacaan itu. Dituntun kalau kalimat la ilaha illallah, jangan, aku nggak suka, aku tidak mau. Akhirnya meninggal dia dalam keadaan su'ul khotimah. Seorang yang alim, rajin. Makanya kita tidak bisa Pak, menganggap orang-orang preman-preman ini bakal masuk neraka nih, belum tentu lagi Pak. Takutnya di akhir hayatnya rajin dia ke masjid. Saya pernah ketemu Bu atu-atu, seumur hidupnya itu preman, mengumpulkan preman barang maling di rumahnya. Ramai orang anak-anak muda tiap hari. Sampai turun-turunan dia tuh anak-anaknya lah yang memimpin sudah tuh. Tidak berapa tahun sebelum dia meninggal tuh rajin dia ke masjid. Rajin dia subuh ke masjid, zuhur, asar ke masjid. Akhirnya dapat dia nikmat kematian yang husnul khotimah. Nah, kita ini yang udah 55 enggak tahunya nanti atau buat amalan-amalan neraka nanti pas mau meninggal. Jadi kita ini masih dalam misteri. Tidak boleh menjelekkan orang yang masih belum bertobat, karena itu bisa kita menganggap diri kita lebih hebat daripada orang lain. Nah itu yang membuat kita tidak selamat. Nah, jadi ini membuktikan bahwa ada hadis Rasulullah ini. Ada orang yang melakukan amalan-amalan surga akhirnya masuk neraka. Ada orang yang melakukan amalan-amalan neraka, rupanya di penghujung hidupnya dia lakukan amalan surga sehingga dia diampuni Allah dan masuk surga. Ini ngajarkan kita jangan suka meremehkan orang. Orang-orang yang belum sholat, orang-orang yang belum makal, perlu didoakan dia. Mudah-mudahan Allah kasih dia petunjuk. Jangan pula kita merasa kita yang ahli surga. Saya pernah nengok ada orang tidur di masjid. Datang bapaknya bilang, "Hei, tak semayang kau, bangun kau. Masjid tidur kau." Gara-gara ceramah bapak itu nggak jadi dia sholat Pak. Karena dia macam ini orang sembahyang rupanya, dari mulutnya lari dia Pak. Nah, dia orang seperti itu kan, dibangunkan pelan-pelan. Ini kadang karena kita menganggap kita ini ahli surga, ini itu yang payahnya itu Pak. Menganggap ahli surga. Gitu juga dengan macam kami ini Bu ya. Misalnya berceramah tentang ini, jangan kita melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Itu Bu, kami akan diuji dengan apa yang pernah kami katakan. Itu sering terjadi Pak. Saya pernah ceramah soal kesabaran. Kita tuh harus jadi orang yang sabar. Rupanya habis ceramah itu, pas yang bawa mobil ini di jalan masuk dalam lubang ban depan kanan Pak, pecah. Saya bilang sama yang bawa ini, masa enggak nampak lubang sebesar itu? Ingat kajian tadi Ustaz. Sabar itu pasti ada hikmahnya. Setiap kejadian itu kan Ustaz nyampe, malu saya Pak. Sudah diganti ban depan tuh Bu, sampai dipalas ban serap tuh pula pecah balik. Dibawalah menggelinding-gelinding ban tuh sama pelek-peleknya pecah. Habis duit amplop saya malam tuh untuk beli ban besok sama pelek. Jadi Pak, jangan Bapak Ibu kira kami ini aman-aman aja nih Bu. Kadang kan kami ini mengaji, padahal itu belum pernah diamalkannya lagi Pak. Tapi dia menyampaikan macam sudah diamalkannya. Itu sering kena. Ingat saya dulu Ustadz nih Bu, sampai kemana-mana dia ceramah, sampai kemana-mana. Habis itu jadi dukun di penghujung hidupnya. Nggak nyangka kita Pak kan. Ya awalnya setan ini menggodanya itu, tolonglah bacakan Pak Ustadz, anak saya sakit, bacakan lupa bisa. Akhirnya makin banyak orang. Enak nih, lumayan duitnya daripada ceramah. Kalau itu tuh kan enggak
suku duitnya Pak. Baca-baca nih ada sikit Ustaz 10 emas kadang Pak kan. Wah enak macam ini lagi, tinggal ceramah lagi Bu. Ceramah lagi, sibuklah membaca-baca kan baca kan. Akhirnya jadi pokoknya ujung hidupnya itu dukun jadi ya Pak. Nah, tempat orang berobat. Dulu ingat saya terkenal Ustadz di Indonesia nih, sampai diundang-undang orang kemana-mana, berobat sana, berobat sini, berobat sana, rupa mencuri di rumah orang, ketahuan. Kan kita itulah Bu ya, itulah bahayanya tipuan iblis itu tuh. Kita yang udah baik-baik, hati-hatilah, karena apabila kita meremehkan orang, suatu saat kita akan diuji dengan apa yang pernah kita remehkan. Hati-hati itu. Kemudian di dalam mimpinya gurunya ini Fudail bin Iyad ini bermimpi lah dia Pak. Dia nampak murid kesayangannya ini dilemparkan Allah ke dalam neraka jahanam. Begitu dilemparkan neraka jahanam, sempat Fudail bin Iyad bertanya, guru, kenapa kau sampai ke tempat seperti ini padahal kau murid kesayangan aku? Seluruh ilmu agama yang pernah aku ajarkan kepadamu dapat sama kau. Kenapa kau berada dalam neraka? Dia katakan, ini sebab aku mengikuti apa kata tabib yang pernah mengobati aku. Disuruhnya aku minum khamar untuk berobat. Nah, gara-gara khamar itu aku sering mengadu domba orang. Karena kalau udah yang buruk masuk, kan buruk juga keluarnya. Jadi maka kalau bapak ibu nampak orang rajin sholat tapi suka masuk-masuk orang, suka menggibah orang, itu berarti banyak yang buruk masuk ke badan dia. Akhirnya buruk juga keluarnya. Nah kemudian akhirnya aku mengadu domba kawan aku, sehingga aku melakukan namimah. Kemudian aku menjadi iri hati kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan daripada aku. Jadi rupanya Bu ya, kalau banyak yang buruk-buruk masuk ke dalam badan kita ini, itu yang membuat kita jadi orang pendengki, iri hati, suka menghasut orang, suka buruk sangka sama orang. Karena banyak yang buruk masuk. Dia sebetulnya Bu, rezeki ini kan mau makan nasi kita halal nasi itu Pak. Mau kita beli pakaian itu halal. Yang banyak membuat dia haram kan cara mendapatkan rezeki itu Pak. Sekarang ini kan itu yang paling sulit, mendapatkan rezeki yang halal lagi baik. Tukang parkir kerjanya kan halal tuh Pak, cuman jadi tukang parkir di diskotik. Nah itu yang susah aja dia Pak. Tukang parkir kan baik kerjanya tuh Bu, cuman dia kadang tegak dia di Indomaret Pak. Awak yang mau dibelanjakan 3.000 Pak, uang parkir 3.000 lah Pak, jadi tinggi harga. Kerjaannya halal tapi orang benci jadinya Pak. Jadi yang banyak sekarang Bu, usaha-usaha orang tutup gara-gara tukang parkir jadinya Pak. Usaha-usaha es krim, tegaklah tukang parkir situ, es krim 5.000, parkir 3.000 Pak. Oh enggak jauh orang jalan ini. Pekerjaan halal tapi cara mendapatkannya. Yang kasihan Indomaret yang 24 jam lah, 24 jam lah tukang parkir. Jadi tukang parkir yang seperti itu tuh beda tipis dengan tukang palak sebetulnya Pak. Kalau yang seperti itu rasanya fungsinya itu kurang lah, kecuali misal di mall itu beda. Jadi beda-beda tipis sudah nih. Cuman kenapa itu terpelihara? Karena faktor duniawi juga saya rasa. Kalau tidak, kenapa itu tetap bertahan? Padahal mungkin orang tahu semua. Lumayan duitnya Pak. Duitnya itu lumayan. Duitnya itu memang besar. Makanya tetap dipertahankan orang. Kalau tidak pasti dipertanyakan orang kan Pak ya. Apa fungsinya tukang parkir di kedai-kedai yang rasanya sangat biasa gitu. Nah, mudah-mudahan ke depan nih besok bisa dievaluasi karena memang udah sangat meresahkan Pak, udah sangat meresahkan. Kadang kasihan saya ada tukang es krim, rame tukang es krim tegak loh tukang parkir situ. Nggak berjual beli dia sekarang.
Jadi nampaknya sampai ada pameo, Bu. Kalau untuk nutup kedai orang tidak perlu kirim guna-guna, tegakkan tukang parkir di sana tutup kedai orang. Nah, sampai gitu. Tidak perlu main santet lagi sekarang. Benci dengan usaha orang, kasih tukang parkir. Oh, macam itu sampai jadi pameo orang. Itu bisa nutup kedai orang. Kalau di tempat-tempat yang rasanya wajar, oke lah. Nah, tapi kalau di tempat seperti itu, Pak ya, jadi pencarian halal tapi bisa jadi haram, dikutuk-kutuk orang. Atau misal gini, kita kena tilang nih, inilah bantulah Pak. Kan dia dapat duit tuh Pak. Duit tuh halal. Cara mendapatkannya tuh orang udah pakai helm, udah klik, kaca spion pakai, pelat lengkap. Apa saya salah lagi Pak? Ini SIM, ini STNK. Gaya kau tuh nggak suka, kena di gaya rupanya Pak membayar. Ini ulah oknum Bu. Jadi berapa saya kena nih Pak? Kau baca namaku, kalikan 10, nama bapak tuh belakang Pasaribu, kali 10 berarti 10.000. Ini kan jadi pameo dulu sama orang gitu. Makanya uang tuh halal. Cara mendapatkannya nih, kita dagang, kan uang tuh halal Pak. Tapi kadang kan ada kita ngolah orang untuk supaya orang beli itu, kita akhirnya bohongi dia. Ini barang bagus nih Bu, ini sedikit datangnya. Nih Bu yang beruntung nih dapat barang ini udah banyak yang minta nih Bu, padahal enggak ada orang minta barang tuh. Kan udah termasuk kita berbohong, halal jadi haram. Jadi ini hati-hati kita jangan sampai menganggap bahwa eh, hidup kita ini kalau misalnya yang buruk-buruk itu masuk tidak berpengaruh ke dalam keseharian kita. Makanya kalau udah kita ini rajin sholat Pak, tapi hati hambar, busuk hati juga, lagi suka mengganggu orang, berarti udah banyak yang buruk-buruk masuk ke dalam badan kita. Kalau enggak pengajaran yang buruk-buruk masuk. Kemudian Pak, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka ia tertolak. Siapa yang melakukan suatu perbuatan yang bukan bagian dari urusan agama kami, maka dia tertolak. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah. Bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis ini, keterangannya itu bukan ibadah-ibadah yang rutin kita lakukan, penjelasannya itu. Kalau ingat kita orang jahiliyah itu dulu Pak, sering membuat-buat amalan. Misalnya ada nama binatang itu saibah. Saibah itu binatang perempuan yang sudah 5 kali melahirkan dan anaknya terakhir itu jantan. Maka kalau anak terakhir jantan itu tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diperah air susunya, tidak boleh diganggu, pokoknya istimewa. Nah itu yang membuat-buat seperti kalau kita misalnya kalau buat rumah, ingat tanggal bayi, hari bayi, arahnya kemana ini segala macam. Kalau tusuk sate jangan saya mau tusuk sate, mau tusuk apa terserah lah Pak. Tapi kalau membahayakan itu oke lah perhitungannya. Tapi ini berdasarkan feng shui. Nah, kalau orang Cina mungkin itu halal bagi mereka. Kita orang Islam kan tidak boleh seperti itu. Ada lagi namanya binatang itu wasilah. Kalau udah tingkat wasilah ini binatang itu tidak boleh diganggu gugat lagi. Ada yang namanya ham. Ham itu betina yang sudah melahirkan 10 berjantan yang sudah menghamili 10 betina. Jadi dibuat-buatnya, Pak. Nah, itu yang maksudnya amalan bid'ah yang dijelaskan itu. Kemudian, Bu, di dalam kitab ini diterangkan yang membuat Rasulullah marah tentang hadis ini nih, ada namanya Salamah bin Al-Aqwa. Dia yang meriwayatkan di sini. Ada orang makan dekat Rasulullah pakai tangan kiri. Kata Rasulullah, tak baik makan pakai tangan kiri. Pakailah tangan kanan.
Nah, kan yang diajarkan Rasulullah pakai tangan kanan. Dia bilang udah terbiasa gue dengan kiri ini. Nggak pandai aku makan dengan tangan kanan. Setelah kejadian itu, tangan kanan dia tidak bisa diangkat lagi sejak saat itu. Nah, itu yang kalau kita melakukan amalan bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, disuruh makan tangan kanan, makan tangan kiri. Sudah itu melawanlah dia, Pak. Dia bilang, "Nggak pandai aku makan dengan tangan kanan." Sejak itu tangan kanannya menjadi berat. Nah, itu bahayanya melakukan bid'ah. Yang dimaksudkan dalam hadis itu penjelasannya bukan zikir bersama dan tidak. Saya bingung juga kenapa ditarik ke situ jadinya hadis ini. Kemudian dalam keterangan yang berikutnya ini dalam kitab Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah. Kalau Ibnu Katsir itu meriwayatkan sesuatu boleh dibilang nol hoak, tidak dongeng, tidak kisah. Jadi di sini disebutkan Qutbuddin Al-Yunani berkata, ada seorang laki-laki yang bernama Abu Salamah dari daerah Basrah. Tapi ini bukan Abu Salamah sahabat Rasulullah. Ini udah generasi ke depannya. Dia ini pelawak, Bu. Suka bercanda, suka membuat humor. Jadi kalau pelawak itu kan suka membuat-buat kelucuan. Sampai pada suatu ketika ada seorang menjelaskan kepadanya tentang siwak dan keutamaan menggunakan siwak. Setelah orang menerangkan tentang siwak ini, apa katanya? Dikeluarkannya siwaknya, Pak. Kalau aku menggunakan siwak ini bukan di sini, tapi di dubur aku, digosokkannya lah siwak itu ke lubang duburnya, anusnya, untuk dia buang air besar. Jadi apa pengakuan orang pada saat itu? 9 bulan sakit perutnya setelah dia melakukan itu. Nah, itu maksudnya sunnah yang disepelekannya, Pak. Itu yang bid'ah. Orang memakai di mulut, dipakainya di buntut. Karena dia menganggap remeh itu 9 bulan sakit perutnya. Dan setelah 9 bulan itu, rupanya yang membuat sakit itu apa? Ada besarang dalam perutnya, dan itu dilihat oleh masyarakat banyak. Dari ekornya itu, Pak, keluar binatang seperti kelinci, tetapi punya kaki 4 dan tajam. Setelah binatang itu keluar, dibunuh orang. Setelah binatang itu dibunuh, dia mengatakan, habis perut aku dikoyak-koyaknya dari dalam. Binatang yang masuk itu habis perutku dikoyak-koyak, mati pula lah dia. Nah, jadi dalam syarah hadis ini yang dimaksudkan bid'ah itu ketika orang menyepelekan sunnah. Diajar ini, dibuatnya ini, itu tuh yang kena itu. Tapi berkenaan dengan kunut dan tidak, apa zikir dan tidak, itu sama sekali tidak dijelaskan dalam hal ini. Karena itu perbedaan pendapat. Jadi hati-hati menyepelekan sunnah. Kalau misalnya belum bisa buat, jangan orang dihina. Dulu kan sering tuh berjenggot orang dihina macam kambing, berkumis orang macam kucing. Nah, itulah kelakuan terus, Pak. Ada pokoknya suka Bu ya, nampak orang celana di atas mata kaki, banjir dibilang ya, Pak ya. Dulu sering seperti itu. Cuman sekarang kalau yang seperti itu udah tidak lagi, orang udah dewasa ya, Pak. Kemudian, Pak, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat atau yang meragukan, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara subhat, maka akan terjumus ke dalam perkara yang diharamkan.
Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di sekitar area yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bu ya, kalau kita ingat kisah Abu Bakar Siddiq Pak, dia kan punya budak. Jadi budaknya ini mengasih dia kurma. Makan Tuhan, dimakanlah oleh Abu Bakar Siddiq. Setelah selesai dimakan, apa kata budaknya ini? Biasanya asal kau aku kasih makan, selalu kau bertanya, dari mana aku mendapatkannya. Ini kok enggak kau tanya, kok kau makan aja langsung kurma. Aku lapar. Memangnya dari mana kau dapat kurma nih? Kata budaknya ini, dulu aku pernah lewat ke kampung orang. Jadi orang itu katanya ada anaknya sakit, bisa ndak kau menjampinya? Maka aku jampilah dia dengan jampi jahiliyah, dengan mantra-mantra. Sehat anaknya itu, sehingga aku diberikannya upah. Nah tadi pas aku lewat kampung mereka, ingat dia, oh ini yang pernah ngobati anakku dulu. Dikasihnya lagu kurma. Itulah kurma yang kau makan tadi. Apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq? Dicongkelnya Pak, dimuntahkannya Pak. Begitulah takutnya orang terhadap barang-barang yang meragukan. Sampai kata budaknya, kau bisa mati melakukan ini. Walaupun nyawaku melayang, asal ini keluar dari perut aku rela. Begitulah takut. Kalau kita tak berapa lah barang-barang enggak yang termakan di perut kita, yang meragukan tuh banyak sebetulnya. Apa enggak meragukan kadang-kadang Pak ya? Kadang kupon kurban kita banyak Pak, dari mana-mana kita dapat. Minta lah ibu satu, pergi masjid khairat, minta lah ibu satu, minta lah ibu barang itu yang dimakan. Apa enggak, kalau sahabat takut dicongkelnya balik. Karena itu sudah memakan hak orang, kadang kita Pak ya, makan hak orang yang kita makan. Abu Bakar Siddiq tidak peduli dimuntahkannya. Rasulullah pernah ragu dia terhadap sebutir kurma, Pak. Ini kurma sedekah atau enggak? Kemakan sama cucunya, disuruhnya cucunya itu muntah. Itulah hati-hatinya Bu ya, para sahabat. Biarlah aku mati asal barang ini keluar dari tubuh aku. Kita Bu, kadang anak kita tahu pekerjaannya itu cuma gaji 5 juta 6 juta sebulan, rumah mewah. Anak pernah kita pertanyakan tuh, penting anak saya banyak duitnya, terserahlah apa dia diterima terus duitnya. Tidak pernah dipertanyakan amak bapaknya diumrohkannya, dihajikannya. Dan kita seharusnya tahu anak aku ini PNS, gaji 5 juta 6 juta sebulan, rumah mewah, mobil bagus. Apa kelakuannya, mana ada pernah orang tua nanya, dia taunya anak saya apa namanya nih banyak duitnya. Dan sekarang sedang dipertanyakan orang tua, apa kok bisa ya gaji sebulan sekian, masuk tunjangan oke lah jadi sekian, tapi kok bisa ya punya ini kan. Mana pernah orang tuanya nanya, penting anaknya ngirim terus, ngasih dia terus. Nah, itulah yang akhirnya berpengaruh ke badan-badan orang yang memakan. Tapi memang kita tidak boleh mencongkel orang dari mana dia dapat duit, itu tidak boleh. Cuma kan secara kasat mata kan kita bisa memperhatikan. Saya menolak diajak orang, ada orang mau ngajak saya umroh bulan Januari, saya yang bayar Ustaz. Saya bilang enggak. Saya singgung dia, saya itu secara pribadi kan dia, karena saya tahu dari mana sumber uangnya. Kalau orang mana mau tahu Pak, adalah berangkat lah, penting gratis. Aja Pak lah Ustaz, ini Januari berangkat lagi nih, kalau iya saya bayar Kak. Oh enggak, makasih banyak. Saya enggak. Karena kita tahu Pak, kecuali kita enggak tahu.
Ada misalnya saya ceramah, sering saya tolak, bukan karena sombong, saya tahu itu amplop uangnya dikumpul dari mana. Akhirnya sampai sekarang udah berapa nih, udah hampir sebulan, udah 2 bulan, 8 kali saya tidak pernah datang lagi ke sana. Kita tidak mencongkel, tapi kita tahu Pak, ini dari sini dapatnya itu dari ini jalan dapatnya tuh. Jadi pekerjaan buruk ditutupi dengan perbuatan baik. Nah itu maksudnya itu. Kerja dia mendapatkan duit itu buruk, cuma supaya nampak baik, diadakanlah pengajian. Nah, jadi itulah untuk pengasih ustadz-ustadz nih. Tapi sumbernya ini kita tahu nih Pak, sumber itu sangat merusak. Nah, maka kami ustadz-ustadz ini kadang aneh-aneh juga penyakit Pak ya, dia dimakan ya semua ya Pak ya. Datang orang undang, ingat saya dulu ada diskotik di Mall Pekanbaru tuh, namanya diskotik apa waktu itu. Pokoknya Bu, semua karyawannya wajib tindik telinganya banyak. Apa dulu saya, nama lupa saya. Sudah tuh ozon Pak. Rok perempuannya harus sejengkal, pakai rantai-rantai. Pas mau masuk puasa, datang orang itu ke tempat saya. Ustaz, kami mau mendoa. Saya kan pakai mendoa lah tempat macam itu mau masuk puasa. Saya bilang, oh jangan saya, ada ustadznya. Jadi saya bergurau juga Ibu. Saya suruh dia ke masjid. Ada namanya Ustadz Iwan. Dia tuh bagus tuh berdoa. Tidak lama sudah tuh orang tuh pergi, nampaklah dari masjid yang namanya Iwan ini pakai baju batik, pakai kopiah. Mau kemana Wan? Mendoa Bang di ozon. Dia tak tahu ozon itu apa isi. Oh iya, silakan. Balik dari situ berkeringat dia. Ngapa udah selesai berdoa? Parah Bang. Bingung saya mau berdoa. Orangnya parah-parah semuanya tuh. Itu saya bilang dari saya tadi tuh. Saya enggak mau bakal wah parah Bang nih gitu ya. Jadi itu loh Bu ya kadang ingat saya dulu di daerah Pekanbaru ini juga orang tahu pekerjaan dia di situ apa, tapi diundangnya jamaah masjid ke rumahnya dikasih amplop datang. Jadi saya heran sama ustadz-ustadznya pun datang pula ya memang itulah. Maka saya berprinsip Bu ya, kalau bisa ustadz-ustadz nih punya bisnis lah, agar dia karena kadang-kadang karena keadaan kan bisa jadi beli orangnya dia Pak ya, kadang susah hidup payah. Tapi kalau kita punya bisnis itu berpikir juga kita jadi enggak lah. Tapi kalau enggak ada itu akhirnya terpaksa nerima. Itu yang saya bilang dulu, ada ustadz disuruh mendoa. Anggota dewan ini besok mau pemilihan, malamnya mau doa ketawa saya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bercahayakanlah nama Bapak ini di kotak TPS nanti, sehingga mata orang hanya tertuju kepada namanya dan mencoblos. Sedih saya Bu. Saya tanya sama dia, berapa bloknya Ustaz? Macam itu, betul isi doa. Nah itulah kalau kita kurang tuh ya Bu ya, karena kita enggak ada, akhirnya kita mau-mau aja jadi. Tengok UAS Bu, UAS ekonominya kuat. Berapa kali ada orang mau beli pernyataan UAS itu? Mau dibeli pernyataannya aja, tarik pernyataan itu dibayar ratusan juta. Tuh saya ingat dulu tuh, tarik pernyataan itu dibayar. UAS kuat ekonomi Pak. Nah, itu gunanya tuh kalau ekonomi kuat tuh kan goyang kita. Tapi kalau sempat ekonomi tidak kuat, ini ada sedikit nih Ustaz, 50 juta. Oh maaf Pak, saya jangan dijengkal-jengkal pakai duit. Kalau 100 Ustaz, mulai goyang tuh. 100 dia naik terus tuh, naik terus. Jadi memang itulah yang hal-hal yang membahayakan pada saat ini. Kemudian dari Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari, sesungguhnya Nabi bersabda, agama adalah nasihat.
Kami bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin. Di sini poinnya, agama adalah nasihat. Amirul Mukminin Hisam bin Abdul Malik datang ke Baitullah Ka'bah. Sampai di Baitullah, ini nih khalifah Pak, tapi masa tabi'un tabi'in. Amirul Mukminin Hisam, masa tabi'in. Amirul Mukminin Hisam bin Abdul Malik datang dia ke Ka'bah. Sampai dia di Ka'bah, kan orang hormat semua, presiden datang. Tolong datangkan kepadaku sahabat Rasulullah. Kata para orang ada di sana, sahabat Rasulullah dan tidak ada lagi. Yang ada generasi tabi'in. Datangkan tabi'in kepadaku. Ada satu orang namanya Taus Al-Yamani. Datangkan Taus Al-Yamani. Datang Taus Al-Yamani itu. Menghadapnya tetap pakai sendal naik ke atas karpet dia. Setelah itu memanggil dia dengan cara, "Hei Hisam bin Abdul Malik, duduk di samping presiden tanpa izin." Naik emosi Hisam bin Abdul Malik. Rencana mau dibunuhnya, datang orang mengatakan, "Jangan Tuhan, ini tanah haram." Tapi ini kurang ajar, ini tidak dihargainya saya. Kemudian apa kata Hisam bin Abdul Malik? "Hai Taus, kenapa kau tidak sopan? Tidak kau tanggalkan sendalmu di luar permadaniku? Tidak kau sapa aku dengan panggilan Amirul Mukminin? Kau tidak mengucapkan salam dan berani-beraninya kau duduk di sebelahku tanpa izin." Maka kata Taus, "Aku aja menghadap Allah di mana saja, tidak perlu menanggalkan sepatu, tidak perlu menanggalkan sendal, boleh," kata Rasulullah. Hebat betul permadani kau nih, sampai aku tidak bolehlah menanggalkan sendal. Para sahabat dulu kan sholat pakai sepatu, pakai sendal, tidak pada Allah marah. Kok marah? Inilah maksudnya agama itu nasihat. Kemudian mengapa kau tidak memanggil aku Amirul Mukminin? Aku ini tidak mau jadi orang munafik. Tidak semua orang Islam yang setuju kau jadi khalifah. Kau tidak Amirul Mukminin, makanya aku tidak mau jadi orang munafik dan tidak mengucapkan salam kepadamu. Kemudian mengenai ucapanmu, duduk di sampingmu tanpa izin. Ingatkah kau Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Bila kamu ingin melihat salah satu penghuni neraka, maka perhatikanlah orang yang duduk sementara orang di sekitarnya memberi hormat kepadanya." Yang duduk di neraka. Aku tidak ingin menjadikan kau ahli neraka. Kan ada orang duduk, orang datang hormat, orang itu pergi, orang hormat orang. Maka aku duduk di sampingmu. Karena kata Ali, kalau ingin melihat ahli neraka, tengok orang yang sedang duduk dan orang hormat-hormat sama dia. Barulah tersadar Hisam bin Abdul Malik ini. Makanya Bapak Ibu, cara ulama menasehati itu memang macam-macam caranya. Ada yang bisa diterima, ada yang enggak juga. Tapi pada intinya apa yang mereka sampaikan itu adalah untuk kebaikan kita. Kalau kita diberi orang nasihat berarti masih sayang orang sama kita. Kita Bu ya, yang kita anggap orang baik itu orang yang selalu memuji-muji kita. Ada lontong ibu ini kenapa tidak laku-laku? Dia tidak enak, tapi ibu ini selalu bilang, "Enak lontong saya." Kakaknya, "Enak Kak, pertahankan rasa padahal pahit minta ampun Bu. Sadahnya terlalu banyak di lontong tuh Pak." Kita kalau orang yang baik kan, "Maaf ya Kak ya, ini sadahnya terlalu banyak, tidak enak lontong kacaunya." Itu baru bagus. Tapi kita yang kita anggap baik orang yang selalu memuji kita Pak. Jadi makanya agama itu adalah nasihat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.